Ibu, kita definisikan seperti apa sih autisme itu? Autisme adalah gangguan spektrum autistik yang gejalanya harus muncul sebelum anak berusia 3 tahun dan manifestasi gejala dalam bentuk gangguan perilaku, gangguan komunikasi, dan gangguan interaksi. Nah, karena ini sebuah spektrum, itu sangat bervariasi gejala yang muncul. Kalau bisa diumpamakan dari hitam ke putih, itu dari yang paling kental sampai ke paling ya cair lah ya. Jadi tidak pernah bisa dikatakan gejala autism yang muncul pada setiap anak itu akan sama. Itu nggak mungkin. Pasti akan berbeda-beda variasinya. Kalau kita definisikan juga sebenarnya penyebab dari autisme itu apa, Ibu? Karena ini gangguan perkembangan, sudah mulai muncul, sudah mulai terjadi di dalam janin ya, ketika dia menjadi janin dalam rahim. Di seluruh dunia masih didefinisikan sebagai multifaktorial, jadi terlalu banyak faktor yang menyebabkan. Apakah memang perkembangannya tidak sempurna, apakah lingkungan di mana dia tinggal itu penuh dengan polusi, apakah makanan yang dikonsumsi orang tuanya enggak bagus. Terlalu banyak faktor sehingga belum bisa didefinisikan penyebabnya apa. Saya selalu mengajak masyarakat untuk fokus kepada biarkan para ahli di negara yang canggih itu melakukan risetnya untuk mencari tahu sebabnya apa. Tapi mari kita fokus pada hari ini dan esok anak-anak ini ditatanya seperti apa. Gitu aja. Menjawab pertanyaan apakah ada perbedaan antara dulu di tahun 90-an dengan sekarang di tahun 2022, sebetulnya perbedaannya lebih pada penggolongan ya. Di tahun 90-an para praktisi menggunakan DSM-4 atau Diagnostic Statistical Manual, dan itu terus berlangsung sampai 2013. Di dalam DSM-4, semua permasalahan yang berkaitan dengan autism, yaitu Asperger's, autism atau PD-NOS, masuk ke bawah payung diagnosa Pervasive Developmental Disorder. Mei 2013 terbitlah DSM-5. Di situ terjadi perubahan penggolongan. Tidak ada lagi pemberian penggolongan Asperger's atau PD-NOS, tapi semua masuk ke bawah payung Autism Spectrum Disorder, di mana di situ dijelaskan ciri-cirinya apa saja yang membuat seorang individu masuk ke dalam Autism Spectrum Disorder. Gejala yang muncul pada seseorang untuk bisa digolongkan masuk ke dalam Autism Spectrum Disorder adalah gangguan interaksi, gangguan komunikasi, dan adanya perilaku-perilaku spesifik ciri khas individu autism. Bagian yang agak berbeda kali ini adalah bahwa ada level 1, level 2, dan level 3. Level itu dibedakan dari intensitas gejala yang ditampilkan masing-masing individu. Mereka yang tidak terlalu menampakkan gejala masih bisa berfungsi dengan pengawasan minimal adalah mereka yang ada di level 1. Tetapi mereka yang sangat membutuhkan pengawasan, yang bisa dikatakan pengawasan terus-menerus sepanjang hidupnya, masuk ke level 3. Ya Ibu, kalau kita lihat ini gejalanya dari autisme sendiri seperti apa Ibu? Karena secara kasat mata physically itu tidak bisa terdetek begitu. Fisiknya cakep, cantik. Gangguannya itu muncul dalam bentuk gangguan interaksi, gangguan perilaku, dan gangguan komunikasi. Gangguan interaksi itu seperti apa? Dengan intensitas yang berbeda-beda setiap anak ya. Misalnya gini, interaksi bisa tuh yang paling parah itu dia bahkan nggak kenal ibunya sendiri. Tapi yang paling tidak separah itu adalah dia bagus sama keluarganya, tapi ketika adaptasi dengan orang baru dia ngeliat aja nggak mau, gitu. Temennya cuma dikit. Nah, saya sih merasa bahwa misalnya dia punya gangguan interaksi, yang paling utama ya membuat dia di keluarganya dia interaktif ya.
kemudian dengan lingkungan terdekatnya. Masalah nantinya di temennya cuma 1 atau 2, aduh di sekitar kita juga banyak yang kayak gitu, gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu buat saya, yang penting dia tahu kapan bilang permisi, kapan bilang terima kasih, nggak asal ngambil punya orang. Yang penting menurut saya nih, ada di masyarakat dia bisa berinteraksi. Kalau gangguan komunikasi, nah itu lebih-lebih lagi. Seperti yang tadi saya katakan spektrum. Yang paling hitam, yang paling parah adalah sampai dewasa tidak bisa bicara, ya kan? Dan tidak bisa komunikasi. Itu paling susah karena dia bisa tiba-tiba ngamuk, padahal dia udah badannya udah gede, dia keinginan yang tidak difahami, dia bisa ngamuk, orang tetap nggak ngerti. Itu bisa kayak gitu. Atau yang paling ringan, paling cair adalah gejala komunikasi di mana dia nggak bisa cerita, tapi dia tanya jawab bisa. Dia bisa bercakap-cakap, tapi 2-3 kalimat terus dia ngelantur, gitu. Jadi ya beda-beda. Nah, tapi ada lagi nih, nggak bisa bicara, tapi karena dilatih untuk komunikasi, dia bisa BBM. Dia bisa cerita, dia bisa YM, bisa chatting macam-macam, dan nanyanya tuh yang, dia nanya kayak gitu, bisa aja kayak gitu. Jadi memang berbeda-beda. Ada juga yang verbal, tapi dia hanya meniru omongan orang. Ya, sangat bervariasi. Itu dari gangguan komunikasi. Nah, kalau gangguan perilaku lebih bervariasi lagi. Ada yang sangat merangsang dirinya sendiri, self-stimulatory behavior, yang sibuk dengan jarinya, dia periksain terus tiap detik. Ada yang nggak kelihatan sama sekali, tapi ketika dia stres, nah muncul. Di rumah dia bisa tiba-tiba loncat-loncat sendiri. Gitu. Tapi bagi saya pribadi, saya rasa semua orang nih, mungkin Anda juga ya, di depan saya dan di rumah mungkin beda. Iya kan? Nah itu yang saya mau, saya tuju untuk semua anak-anak saya di seluruh Indonesia. Nggak apa-apa, perilaku kamu ajaib, tapi kamu keluarnya di rumah aja. Di luaran, tirulah perilaku teman-teman kamu yang seumuran. Kayak apa sih? Jaga sikap kamu, tertib. Nanti perkara dia 2 jam udah capek, dia minta pulang, ya udah kita pulang aja. Ntar di rumah dia meloncat-loncat, haknya dia kali. Nah, biasanya orang tua akan diberitahu bahwa anaknya autism yang seperti ini, gitu. Jadi gejalanya diberitahu, kemudian ya dibantu untuk untuk ini harus terapi, gitu kan. Nah di sini saya sangat menghimbau orang tua untuk juga ikutan belajar, karena anaknya itu akan terus berkembang, akan terus maju. Kalau orang tuanya tidak tahu caranya menghadapi anak sendiri dan menyerahkan semua kepada terapis, kemungkinannya akan begini, terapisnya bisa mengendalikan anak, tapi orang tuanya nggak bisa. Jadi sampai rumah orang tuanya tetap dengan kepusingan yang sama. Itu satu. Kedua, kalau terapisnya berhenti, orang tuanya bingung lagi. Jadi rugi bandar kalau saya bilang.